Terima kasih penonton alay. Tapi nama lengkapnya Hardianto Yosua. Hardianto Yosua telah hadir di tengah-tengah kita ya Tom ya. Jadi abang ini siapa Tom? Dia orang paling pintar di provinsi Jambi. Iya, buat Tribuners yang mau tes CPNS segala macam nih harus nonton ini karena abang ini yang bikin soal. Enggak Cuma bercanda. ada latihan fisik tapi polisi cuman kalau otak aja tidak ada. Oke, jadi Bang Hardianto, panggilan kecilnya Bang Hardi boleh ya? Boleh Hardi. Panggilan Hardi. kecil. Bang Hardi ini udah pokoknya udah melalang buana lah di dunia pendidikan itu udah nggak perlu diragukan lagi. Udah grade A kalau misalkan dibilangnya tadi di Nilai SKD-nya sudah tidak masuk akal. Tapi sebelum ke sana kita cari tahu dulu nih kisah kecilnya Bang Hardi ya. Bang Hardi boleh. ini seperti apa? Nah, Bang, abang lahir besar di mana, Bang? Untuk lahirnya di Kota Padang. Oke. Sempat sekolah di sana di tingkat SD sama SMP. Cuma setelah itu pindah ke Jambi, Pindah ke SMA. Jambi. Iya, SMA pindah ke Jambi. 2000 berapa itu pindah ke Jambi? Pindah ke Jambi 2009 ya. 2009. Iya, betul. Oke. Habis itu lanjut kuliah di UI Depok. Kemudian sempat dapat panggilan ke Jerman. Oke. Beasiswa juga di Manchester University. Kemudian terakhir sebelum saya balik ke Jambi, saya sempat kerja juga di Unilever. Unilever. Iya, Unilever di head office-nya yang di Jakarta. Kalau sekarang kan yang di Serpong itu. Tapi dulu saya masih di Gatsu Unilever-nya. Di bagian HPC controller. Iya, HPC controller. Kemudian setelah itu baru saya coba ngerintis usaha. Iya. Usaha apa nanti? Tunggu, nonton dulu sampai habis. Tadi kan abang sempat dipanggil di Manchester University. Kenapa lah langsung gabung ke Manchester United? Oke. Jadi Gak bercanda. Kok mati ini lampunya, Bang? Halo. Aduh, lampunya mati nih. Aduh. Tommy memang ini kakinya nggak bisa diam. Nah, kita lanjut, Bang. Abang kan sempat di UI ya? iya, Sempat di UI. UI itu ambil jurusan apa? ambil jurusan manajemen untuk konsentrasi keuangan, manajemen keuangan ya. S1-nya di UI. S1 di UI, betul. S1 di UI berarti kuliah berapa lama itu? 6 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun kuliah. Anda kuliah berapa tahun? Kenapa kok bisa abang tuh 3,5 tahun kuliahnya, Bang? Apa yang abang kejar, Bang? Jadi dulu mindsetnya pengen cepat-cepat lulus supaya bisa cepat kerja. Jadi ngumpulin dana, emang jangka panjangnya emang target saya memang buka usaha. Jadi memang dari awal bukan pengen kerja, tapi pengen buka lapangan usaha. Oh, berarti dari awal kuliah itu mindsetnya udah pengen kerja. Jadi pengen cepat-cepat lulus. Oh, gitu. Bahkan waktu itu skripsi sebenarnya saya sudah selesaikan dalam waktu 2 tahun 9 bulan. Nah, inilah awal mula saya bisa dapat tawaran untuk kuliah di luar. Di Jerman. Nah, di Manchester yang ini, yang di Manchester. Jadi waktu itu yang jadi dosen pembimbing itu adalah salah satu komisaris manajemen risiko dari Pertamina, Ibu Dewi Hanggraini. Nah, beliau yang jadi pembimbing saya untuk skripsi, beliau juga yang tawarin, mau nggak nanti saya cari sponsor, kamu saya kuliahin di UK, katanya gitu. Skripsi saya udah selesai sebenarnya 2 tahun 9 bulan. Cuma kan harus sidang bareng sama teman-teman lainnya. Jadi nunggu itulah, maka ujung-ujungnya di 3,5 tahun. Sebenarnya kalau nggak nunggu itu udah lebih cepat lagi, betul. Ya. Saya 2 tahun kuliah. S1 2 tahun, Bos. Jadi waktu semester 5 itu saya udah mulai nyusun proposal dengan 4 judul skripsi. Andai kata semester 5 itu ya? Iya. 4 judul skripsi. Iya, masih berupa proposal. Iya. Jadi andai kata saya ditolak, yang lain masih ada cadangan, ibaratnya gitu. Ternyata yang pertama udah diterima, jadi langsung diproses sampai bab 3 waktu masih belum bab 4, bab 5 karena belum dibolehin karena nggak ada dosen pembimbing. Belum tentu dosen pembimbing yang ngizinin untuk lanjut ke bab 4. Betul. Karena metode penelitiannya kan belum tentu sesuai gitu. Cuma saya udah siapin draft itu waktu semester 5 waktu lagi magang. Magang di Unilever. Program namanya Unilever Leadership Internship Program. Program ULIP. Nah, ULIP dari Unilever. Disitulah saya banyak belajar
dan di situ juga saya siapin skripsi tadi gitu, maka bisa cepat selesai. Berarti sembari kerja skripsi jalan? Ya, jalan, betul. Jalan. Bareng. Barengan Benar. gitu ya? Bareng. Bahkan saya sempat ngekos di 2 tempat kan. Di Depok sama daerah depan Central Park. Iya. Jakarta Barat. Jalan Gelong Raya Timur itu daerahnya. Gimana caranya itu Bang? Membagi kerja sama skripsi jalan. Kalau saya dulu kerja skripsi tinggal nih. Nah, tipsnya ada nggak tipsnya itu? Biasa itu waktu sela-sela waktu kosong misalkan kadang kan di Unilever itu ada jam-jam kosong, waktu kan kami masih mahasiswa magang ya, nggak selalu ada project, dikasih jam free, saya mulai cari-cari jurnal, baca-baca, nyicil-nyicil aja satu hari satu ibarat satu sheet aja cukup gitu. Lama-lama terkumpul juga gitu dari waktu-waktu kosong sih. Iya, di Jakarta pernah party-party. apa isinya belajar. Sela-sela kosong kami itu istirahat ya, Bang. Tidur. Lebih banyak olahraga. Oh, lagi lebih ke olahraga ya. Bahkan waktu itu kan di UI jadi ketua UKF sama UKM badminton. Jadi ketua unit kegiatan fakultas sama unit kegiatan mahasiswa yang badminton. Iya. Jadi itu seminggu bahkan 5 kali saya di hall. Yang kunci gedung gimnasium UI kadang kunci dikasih ke saya untuk ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, dikasih kesempatan untuk saya yang pegang kuncinya gitu. 2014 kan sempat mewakili ini juga kan kabarnya. Iya, benar. badminton. Dimulai dari 2012, 13, 14 aktif tuh di kampus Badminton. badminton ya. Sempat tanding lawan Malaysia, Hong Kong, Makau, Singapura, yang paling kuat waktu lawan Malaysia. Itu waktu tanding badminton di sela-sela waktunya harus skripsi juga. Enggak. Lagi istirahat kan buka laptop kan. Buset. Baru set kedua main lagi. Lagi gitu ya. Di 2014 itu terakhir itu ya bertandingnya. Iya benar, 14 terakhir karena itu udah lulus di bulan Januarinya. Januari 2014 lulus dari UI kuliah. Oh, berarti sela-sela kosong itu diisi dengan hal yang olahraga. Beda sama kita ya. Kalau kita kan sela-sela kosong tidur. Tidurnya kebablasan sampai 4 semester. Tapi dulu cukup ada tantangan waktu mula-mula kuliah, kita dari posisi dari daerah ke kota besar. Kemudian bagi waktu karena saya juga suka ikut pertandingan badminton dengan pembelajaran di UI yang cukup intens. Lumayan penyesuaian itu. Sulit penyesuaiannya. Lumayan ya bisa katakan sulit, betul. Tapi untuk semester 1 sampai 3 itu kenapa bisa kebantu IP cukup tinggi juga karena dasarnya olimpiade tadi. Jadi pelajaran yang kita lombain di tingkat SMA itu masih nyangkut sama semester awal di perkuliahan. Jadi kita sangat kebantu untuk siswa-siswa olimpiade. Nah, ini olimpiade yang sering salah tafsir oleh banyak pihak ya. Mereka berpikir bahwa olimpiade itu tujuan akhirnya emang menang, betul. Cuma olimpiade juga ngajarkan kita membentuk sistematika berpikir kita. Karena pelajarannya itu kan misalkan dia masih tingkat SD, materinya udah selevel SMP sebenarnya. SMP, SMA jadi naik satu tingkat ke atasnya lagi gitu. Jadi mereka yang ikut olimpiade itu mereka punya analisa sama logika yang lebih tajam. Tapi olimpiade banyak sekarang muncul yang olimpiade diselenggarakan oleh banyak pihak ya, swasta dan lain-lain. Tapi saya pribadi lebih sarankan oleh pemerintah. Karena kalau swasta itu relatif lebih mudah untuk menang sebenarnya. Karena apa? Mereka itu sebenarnya sekalian promosi di sana. Jadi nggak benar-benar menyaring siswa-siswa yang main terbaik di bidangnya. Beda sama OSN yang disiapkan pemerintah, Olimpiade Sains Nasional. Tapi karena orang tua pengen anaknya punya sertifikat banyak, piala banyak supaya bisa ditunjukkan ke saudara-saudara, ke orang banyak, mereka ikutlah lomba dari lembaga A, B, C, D. Nanti anaknya, oh juara, hebat gitu. Padahal sebenarnya itu medali-medali, piala-piala itu emang persentase untuk dapat itu sangat gede di sana. Di swasta ya? Iya, tujuannya lebih memang mempromosikan daripada lembaga tadi. Mereka ya. Iya. Jadi itu lebih bagus yang pemerintahan ya harus lebih difilter lagi. Kadang orang kan menganggap wah hebat anak si A ini juara ini. Padahal sebenarnya itu nggak selalu menunjukkan kualitas terbaik. Iya, betul. Bahkan di SMA 6 ya? 3. SMA 3 juara Olimpiade juga ya? Iya, Olimpiade kelas Ekonomi. 2 SMA itu? Kelas 10 sama 11. Kelas 10 sama Iya. 11. Dan jadi guru juga? Bantu-bantu ngajar anak-anak Olimpiade. SMA udah jadi guru?
Kocak. Kalau kalau kita SMA masih nongkrong di belakang. Abang kelas 3 ngajari anak kelas 1. Kelas 2 udah mulai Kelas ngajak. 2. Iya. Itu gimana ceritanya, Bang? Karena emang saya lebihin waktu untuk belajar itu cukup lama per harinya saya sediakan. Bisa 3 sampai 4 jam saya. Dan hobi nyari buku-buku baru untuk referensi. Dan kemudian latihan soal saya sering terus tiap hari dilatih terus soal-soalnya. Kemudian untuk lomba-lomba saya aktif, nggak hanya lomba pelajaran yang sifatnya kayak hitung-hitungan, ekonomi, accounting, tapi juga LCC, bahkan agama Islam pun saya pelajarin waktu itu. Di mana waktu itu lomba LCC kan semua bidang studi ya. Karena saya suka hafal sampai istilah-istilah kayak yaumul ba'ad, yaumul mizan, ijarah wa iktina, ekonomi syariah saya pelajarin semua dulu. Semua dipelajari. Saya pelajarin semua dulu. Betul. Jadi emang dibaca. Iya, surat-surat di Al-Qur'an saya baca juga, surat An-Nisa, Al-Baqarah. Saya baca karena emang pembelajarannya emang untuk bidang studi itu saya excited, tertarik karena mereka punya ruang lingkup sendiri. Maka ada istilahnya namanya ekonomi konvensional sama syariah ya kan. Betul. Perbankan pun sama, saya pelajarin semua. Maka dari situ ekonomi saya dalamin sampailah saat ini terakhir dipanggil sama dinas untuk bantu Olimpiade Ekonomi di Jambi sama di kota-kota lain juga. Bantunya gitu. dalam bentuk apa nih? Jadi siswa yang menang untuk perwakilan tingkat Jambi, misalkan dari SMA 3 misalkan gitu, menang untuk wakilin Jambi sebelum berangkat tingkat nasional itu harus dibina lagi supaya nanti di tingkat nasional bisa mendapatkan prestasi terbaik untuk wakilin kota Jambi. Nah, itu saya jadi pembinanya untuk ekonomi. Pembina, luar biasa. Iya. Keturunan dari siapa sih Bang? Hobi belajar itu apakah dari emang orang tua profesor kah atau gimana? Nggak mungkin dong langsung tiba-tiba pinter. Iya. Karena mama waktu saya masih kecil tiap hari sering di drilling soal-soal. Jadi dibuatin soal di kertas, kemudian saya kerjain di buku gitu. Oh, jadi, mama itu ya? Mama aktif tiap hari ngasih latihan soal. Jadi semakin sering saya repetisi, cara belajarnya jadi Di usia benar. berapa Bang Betul. dikasih soal sama mama itu Bang? Nggak mungkin 1 tahun dong. 4 tahun 5 tahun Bang. Ya, berarti di usia 4 tahunan. Karena saya masuk SD 4 tahun setengah. No. Jadi dulu SD itu bisa dari usia 4 tahun lebih. Kalau sekarang kan ada 6 atau 7 tahun Iya, gitu. 6 tahun. Jadi waktu itu karena saya cepat masuk sekolahnya lah, saya nggak ada TK. Jadi SD, langsung SD? Iya, 4 tahun lebih di SD Santa Agnes Padang. Iya, Padang itu. Di Padang. Dari sanalah kenapa saya bisa lulusnya cepat gitu. Ditarik semua waktunya dulu jadi gitu. Dari sana mulai tertarik yang namanya ekonomi mulai Enggak, tertarik sama MTK. ekonomi MTK ya? Ekonomi dari zaman SMA. SMA. Bahkan sempat kelas 10 saya belum ekonomi dulu, saya ikut olimpiadanya kimia. Oh, sempat kimia Iya. juara. Di tingkat kota ikut, cuma waktu di tingkat nasional saya nggak lanjutin karena ditarik sama ekonomi. Iya. Sama ada guru ekonomi SMA 3. Berarti Bapak pelajaran yang paling Abang sukai apa, Bang? matematika sama ekonomi. Iya. 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 Saya kuliah tahan. Enggak, nih kita pertanyaannya yang simpel aja, Bang. Apa sih yang Abang lihat dari matematika itu yang menarik? Iya. Oke. Matematika nggak hanya tentang rumus, tapi matematika ngajarin kita untuk pemecahan masalah, melihat soal itu dari berbagai sudut pandang. Iya. Dimana kalau cara A nggak bisa, cara B kita masih bisa coba lakuin. Nah, yang salah itu kebanyakan orang ngafalin rumus, kemudian konsepnya mereka lupa gitu. Padahal kalau konsep itu terbentuk dari apa? Mereka bisa pahamin konsep kalau mereka sering latihan soal, sering coba ngerjakan, bisa nggak pakai cara yang lebih cepat. Mereka cari efisiensi dari soal tersebut. Nah, orang pikir MTK kok nanti bisa pakai kalkulator, nanti udah dewasa nggak kepake lagi. Iya, betul. Kemudian untuk dunia kerja juga nggak pakai, ada Excel dan lain-lain. Nah, itu mindset yang sebenarnya perlu diubah. Kenapa? Karena di matematika kita belajar pemecahan masalah, problem solving, dan itu bisa dipakai di dunia nyata. Contoh nih, misalkan kita di matematika tadi kita coba pakai rumus, nggak berlaku cara itu gitu. Kita kan bakal cari cara lain, sama kayak dunia nyata. Kita nggak ketemu masalah, kita ibaratnya mau instan, mau cepat selesai aja, nggak coba cari jalan-jalan yang lain gitu. Jadi dia punya metodologi berpikir, sistematika berpikir, dia udah terbangunnya udah dengan baik, dan dia nggak gampang nyerah. Kalau sekarang kan ketemu yang sulit, mereka lebih pengen,
gimana caranya Cara ini simpelnya simple ya, instan dan lain-lain, dan membuat mereka nggak terbiasa maksa dirinya nge-push untuk menyelesaikan tadi gitu. Maka kalau mereka dihadapin ke persoalan, gampang mereka sekarang, generasi sekarang ibaratnya mudah nyerah lah ibaratnya gitu. Jadi lebih mudah menyerah dan lebih mudah bikin status di iya, media sosial. iya, status benar, ya, benar itu. Dasar susah kali itu udah Iya, tinggalin. gitu. Guru bangsat. Dan hal itu terulang nanti waktu mereka mau tes-tes. Iya. Nanti tes tes Polri, tes kedinasan, tes perguruan tinggi. Mereka berusaha nyari lembaga untuk yang bisa kasih soal yang mirip sama tes. Padahal nanti kalau misalkan nanti nih lembaga A misalkan udah ngajarin misalkan, ternyata soalnya beda, nanti dibilang soalnya nggak mirip. Padahal proses dia belajar tadi untuk mencapai tujuan akhir, kalau dia benar-benar ngikutin dengan baik proses tadi, itu bakal ada dampak ke dirinya sendiri, bukan hanya terkait masalah dia lulus atau enggak gitu. Bukan ngincar dia les bayar sekian, jadi berburu-buru cari lembaga yang berani kasih soal yang mirip gitu, dijamin lulus misalkan gitu. Padahal kalau semua orang kayak gitu, orang yang punya uang lah yang mampu untuk bayar lebih. Ya, betul. Kenapa? Kalau misalnya contoh nih, ada lembaga A belakangan ini mulai gencar nawarin untuk tes perguruan tinggi 20 juta, 40 juta dijamin masuk PTN favorit UI, ITB, UGM. Kalau semua kayak gitu, penuh lah UI, ITB, UGM. Iya, betul. Nah, mindset orang mulai diputar, dicuci pikirannya bahwa dengan uang sekian bisa masuk. Kalau kayak gitu, orang yang punya dana ratusan juta, yang punya uang lebih banyak, dia bisa bayar lebih supaya anaknya dulu yang diprioritaskan untuk masuk. Lah, harusnya mereka mikir dong, masa duit sekian banyak, ibaratnya cuma 20 juta gitu, bisa masuk gitu. Padahal kan harusnya dia lebih filter lagi gitu. Nah, jadi abang masuk UI kemarin bayar bapak. kebetulan waktu itu jalur Olimpiade. Iya. Jadi waktu itu dapat jalur undangan sebelum, dulu kan masih ada Jalur UN ya. undangan, Bang. Ya? Iya, dari undangan. Sebelum UN, dulu kita yang jalur undangan udah keterima di perguruan tinggi mana dulu misalkan. Nah, pada waktu itu keterimanya di UI. Jadi waktu UN dan lain-lain udah santai ujian akhir, karena kan udah nggak ada beban mau kuliah di mana lagi gitu. Nggak kepikiran lagi mau kampus di mana, udah dapat itu gitu. Berarti abang ini hobi yang selangkah lebih baju gitu ya. Jadi yang sana sudah dapat, santai yang ini gitu. Ya, jadi saya selalu berpikir untuk 5 bahkan 10 tahun yang akan datang mau seperti apa. Maka Rumah Guru Akademi, tadi Bimbel Rumah Guru Akademi bisa sampai saat ini karena saya dari awal udah membuat semacam skema di tahun sekian saya punya target apa, goal-goalnya udah ada gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, dan itu tenaga pengajar yang kita rekrut pun itu udah terakreditasi semua ya. Iya, kita cukup panjang proses rekrutmennya. Jadi Tribuners, abang ini adalah owner ya, Bang? Iya, betul. Owner Rumah Guru Akademi yang lokasinya di mana? Di depan pom bensin kecil Persijam Di atau depan pom bensin gitu Persijam. Nah, di situ maksudnya gimana? Apakah belajar bimbel di situ atau ada pembelajar lagi buat orang-orang yang mau tes CPNS segala macam, gimana? Di sana cukup lengkap paketnya, dimulai dari tingkat Kalistung, dari masih kecil sampai dewasa. Oh, ada ya? Ada, iya. Usia berapa minimal? 5 tahun. Oh, 5 tahun dari Kalistung, kemudian ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi untuk yang pelajaran ekonomi akuntansi. Kemudian untuk tes-tes kita lebih fokus ke sana. Oh, lebih tes-tes. Iya, tes. Ya, lebih fokus ke sana. Misalkan mau tes jadi Bintara, Akpol, ataupun tes untuk kedinasan, IPDN, mau ikut STAN, Poltekim, Poltekip, dan juga ada CPNS, BUMN juga. Nah, BUMN juga, bahkan untuk anggota yang udah jadi masuk kepolisian, mau tes naik pangkat jadi perwira, kita bantu juga. Nama tes, bisa di sana ya? Iya, nama tesnya SIP. Ya, SIP. Nah, SIP kita bantu. Untuk TNI juga, untuk Akmil khususnya, untuk Olimpiade. Nah, ini jadi ibaratnya titik mula Rumah Guru mulai cukup diketahui di Jambi itu karena kita pertama kali bergeraknya di bidang Olimpiade. Bimbelnya pertama kali itu terfokus ke Olimpiade dulu. Karena belum ada di Jambi yang
benar-benar concernnya di bimbel Olimpiade pada Olimpiade waktu ini itu. secara umum ya, matematika, Secara umum, betul. fisika semua ya. Benar, lengkap, matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan terkhususnya matematika, ekonomi, akuntansi itu jadi prestasi tersendiri untuk rumah guru karena hampir tiap tahun kita selalu meluluskan siswa Jambi ke tingkat nasional. Tiap tahun hampir selalu ada ya untuk yang OSN. Maka nanti ketemu di dinas itu anak-anak kita juga sebenarnya. Saya pembina, saya juga yang ketemu anak-anak sendiri sana. Jadi dari awal berdiri di bidang OSN. Kita tarik tadi. mundur lagi Bang. Kenapa kepikiran untuk membuka rumah bimbel lah gitu? Karena kan dari akademisi Abang udah luar biasa sekali, udah ada ke Jerman segala macam. Kenapa nggak kerja aja? Gitu? Iya. Tempat lain, kan? Jadi Wah, PNS Di luar gitu. negeri, Benar, betul. Sempat waktu itu saya Manchester Iya, manajemen Manchester. Apalagi sempat itu kan nilai SKD-nya tertinggi se-Indonesia ya? Se-Indonesia tertinggi. Berapa nilainya? nggak apa-apa. Nggak Nah, usah. Sebutin aja Bang, Iya. berapa Bang nilainya Bang? 700 lah. Pokoknya tertinggi lah. Tertinggi lah. Nah, kenapa Abang malah pengen usaha lah Iya, gitu? bikin usaha. karena waktu saya sempat berpikir untuk kerja ya, jadi profesional karir waktu itu. Karena dapatnya yang cukup baik juga, dapat tawaran dari BCG juga, kemudian selain Unilever ya, BCG itu consultant group. Cuma saya merasa ketika kerja itu saya Pasti mengulang. tawarannya itu udah tinggi-tinggi kan? Benar, Untuk betul. gajinya kan? Iya, untuk salary dua udah digit semua. cukup tinggi di sana. Hanya saja waktu itu saya merasa ketika saya kerja, saya mengulang hal yang sama, repetisi itu setiap hari. Kemudian saya bayangkan ketika saya kalau dari atas lihat ke bawah, saya berada dalam kubikel terus dalam ruangan, dalam suatu ruangan itu aja gitu. Meskipun kita ada dampak ke perusahaan, kita melakukan pekerjaan yang baik, bagus ibaratnya, juga ibaratnya menolong masyarakat, tapi kayak bukan panggilan gitu. Menurut Abang Iya, dan saya merasa takutnya kalau hal ini terjadi berlarut-larut, malah saya punya potensi yang lain malah ketutup nanti, tertahan ibaratnya gitu, tertahan nggak tersalurkan. Padahal dalam hati bergelora nih, pengen ke daerah-daerah untuk ngajar, emang karena dasarnya pengen ngajar gitu ya, hobi ngajar, dan juga emang target akhirnya kan emang bikin sekolah di daerah-daerah. Jadi bermula dari bimbel, saya buka juga pelatihan badminton buat ngerangkul yang dari akademik sama non akademik, itu tujuannya. Kenapa saya ngambil dua sisi, karena tadi untuk yang akademik oke, non akademik oke. Jadi ketika saya buat sekolah ini bisa saya tahu akademik itu seperti apa, non akademik itu dunianya seperti apa. Bukan hanya tiba-tiba saya punya dana saya buat sekolah gitu, tapi saya nggak tahu dunia mereka masing-masing. Beda, karena pola pikir orang yang hobi olahraga sama yang hobi pelajaran kan beda pasti. Nah, ketika saya buka sekolah, saya pengen menyatukan gimana mereka bisa berimbang dan jadi gitu. Bukan hanya mereka sekolah jadi formalitas, sekian tahun sekolah, tapi mereka nggak tahu tujuan dan mereka nggak bisa jadi leader di lapangan nanti. Coba sekolah diajarin siswanya dari tingkat SMP untuk jadi pemimpin, bikin organisasi atau kelompok belajar ataupun hal-hal yang menarik bagi mereka. Contoh nih, mereka di SMP cari minatnya, misalkan mereka ada sekelompok siswa yang hobi di bidang astronomi, hobi lihat bintang dan lain-lain galaksi. Buat kelompok, jadiin satu ketua. Ketuanya nanti belajar tuh cara ngelit kawan-kawannya. Nah, tapi fungsi sebagai mentor. Guru-guru tadi ngedampingin siswa yang jadi ketua kelompok. Kalau dari kecil udah terbiasa jadi pemimpin di sebuah kelompok, nanti dewasa diharapkan dia jadi berani tampil di masyarakat. Banyak pemimpin baru dari kota-kota kecil di Indonesia. Cuma itu sih yang menurut saya masih belum dilakukan sekolah. Mudah-mudahan nanti rumah guru bisa buat sekolah, melahirkan generasi yang pemimpin hebat dari Indonesia nanti. Berarti alasan Abang membuka usaha itu karena tidak mau potensi besar Abang itu terkekang di segi 4 tadi ya? Benar, betul. Dan kubikel tadi nggak mau hanya ulang-ulang di sana aja. Meskipun sama orang tua pernah bersitegang nggak? Maksudnya, udah kamu kerja aja lah kan, udah pendidikan udah tinggi. Nah, ya benar. Kebanyakan kan ketika kita baru lulus sekolah, orang tua pasti lebih menyarankan cari pengalaman dulu ya. Dan itulah dimana orang tua lihat tekad anak ini seberapa kuat untuk dia ngejar apa yang dia mau gitu. Kadang anak itu dia bagus, cuma karena dia ngikutin keinginan orang tua, dia malah ada kalanya
jadi nggak bisa berkembang maksimal. Kebanyakan ngikut apa kata orang tua, kadang banyak udah lanjutin usaha mereka aja, lanjutin usaha orang tua, ataupun mereka lanjut kerja di perusahaan saudara temennya atau gimana gitu. Itu nggak ada salahnya, cuma kalau kita bener-bener punya tekad, punya keinginan, kita ngotot, nah Bisa buktikan. bisa buktikan, iya, orang tua nanti juga bakal kasih kesempatan untuk kita gitu. Emang orang tua pasti pengennya waktu itu Yang terbaik lah. yang terbaik, ya betul. sih. Tapi emang bukan berarti Bukan berarti bangkang kita. iya benar, bukan. Emang kita emang pengen buka usaha gitu ya kan, harus sungguh-sungguh, harus ada hasil gitu. Iya. Gitu. Dan sekarang pun hasilnya udah luar biasa ya, Bang. Iya, iya. Senyumannya tuh beda. 4 Iya. digit. Tahun berapa rumah guru akademi itu dibuka di Jambi? 2017 akhir. 2017 Iya, akhir. betul. Udah lumayan lama lah ya. Iya, mulai operasional 2018 awal. Kita emang jarang promosi ke sekolah-sekolah. Kita nggak seperti yang lain karena kita emang berkembang secara organik. Karena terkendala waktu itu SDM yang saya cari memang masih belum ketemu di Jambi. Dan saya mulanya kan emang bergeraknya mandiri ya, sendiri, apa-apa semua Sendiri ya? sendiri ya. Mungkin pada saat itu abang belum ketemu kami berdua. Iya. Mau jadi apa guru? Anda mau jadi guru apa? Jangan lah Bang, jangan. Pokoknya jangan rasukin kami ke tempat Abang. Rusak nanti. Oh berarti semuanya organik kok ya? Sendiri. Benar, betul. Bukan berarti Jambi nggak ada STS bagus, cuma yang mencari Yang pas di kepala iya, Abang yang ya? pas Iya. satu visi, satu misi sama kita. Kita kan di awal selalu saya berusaha menyampaikan bahwa misi visi kita seperti ini loh, jangka panjang. Siap nggak kita rintis bareng-bareng gitu. Kalau emang posisi semua punya komitmen kemudian disiplin yang baik, itulah yang bisa bertahan gitu. Maka kita ada evaluasi terus kan, yang emang bertahan itu adalah yang terbaik saat ini Iya. gitu. Asal sabar aja nunggu hasil. Berapa guru pembimbingnya sekarang? Kurang lebih kita ada belasan ya, 11 guru pembimbing. 11 Iya. guru pembimbing. Sebelum Covid itu malah lebih banyak. Cuma makin kesini kan pembelajaran kita udah mulai ubah ke sistem online juga. Kita juga buat aplikasi dan website. Dan saya untuk website sendiri saya gandeng teman yang Olimpiade komputer. Dia emang ahli di bidangnya. Jadi kita usahakan supaya ada terobosan nih dari Jambi, apa sih dari pendidikan di Jambi yang bisa booming di skala nasional. Nah, itu saya membuat website namanya rajinbelajar.com. Lagi proses ongoing. Berharap nanti ke depan Rajin Belajar bisa bermanfaat lah bagi masyarakat. Isinya apa itu Bang? Rajin Belajar. Kita lebih mengarah kepada soal-soal untuk tes seperti kedinasan, kepolisian, iya. dan di mana soal kita terus perbaharui. Jadi nggak soalnya bukan soal yang sudah lawas gitu ibaratnya gitu. Pokoknya soalnya mirip-mirip lah ya. Ya, kita bisa membantu memberikan gambaran bahwa seperti ini toh tes untuk CPNS dan lain-lain yang emang model soalnya diperbaharui. Dan itu kita bimbing terus sampai selesai. Untuk pembimbingannya kita belajarnya offline, tapi di sana lebih ke pelatihan soal yang tadi simulasi lah ibaratnya gitu. Ke depan nih, Rumah Guru Akademi mau kemana lagi nih sayapnya? Oke. Rencananya kita coba nanti merintis di Jawa Timur, Kota Malang, karena Malang sekarang udah mulai jadi kota pelajar, bukan hanya Jogja. Banyak sekolah-sekolah bagus di Malang, ada MAN 2 Malang yang madrasahnya, ada kampus-kampus juga yang cukup terkenal, mungkin Universitas Brawijaya pasti pada tahu. Nah gitu, favorit-favorit Nggak semua. pengen besarin dulu di Jambi, Bang? Sayapnya. Kita di Jambi untuk saat ini saya rasa sistemnya udah bisa berjalan sendiri ya, atau pilot, dan kita emang marketnya spesifik. Kita nggak terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya minta orang kebanyakan kan belajar les pengen anaknya dititip untuk bantu ngerjain PR, untuk ujian dan lain-lain. Nah, di sini kita benar-benar sangat melarang bahwa guru ngebantu siswa untuk ujiannya dalam hal bukan persiapan ya. Kalau persiapan kita bantu, tapi ibaratnya ujian online kita bantu ngerjain, guru enggak. PR juga kita bukan berarti PR kita ngerjain enggak. Karena kalau itu berlarut-larut nanti iya, image dari bimbel bukan hanya bimbel kita, tapi bimbel-bimbel lain juga ikut terpengaruh. Oh, orang bimbel ini tujuannya untuk ngebantuin anaknya ngerjain PR, ngebantuin anaknya untuk ujian supaya nilainya bagus. Kalau PR-nya nggak selesai, ujiannya nggak bagus, notabene
tempat lesnya buruk. Akibatnya maka bimbel konotasinya jelek di sekolah-sekolah, dibilang aja usah les di bimbel lah. Karena bimbel hanya untuk ngebantu ngerjain PR, bukannya makin pintar malah makin kurang bagus ibaratnya gitu. Membiasakan hal-hal seperti itu terjadi. Nah, itu yang pengen kita ubah supaya image bimbel itu jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Biarlah nggak apa-apa kita emang terima berapa siswa aja, tapi yang penting mereka berhasil gitu. Bagi yang udah masuk, mereka sendiri nanti yang sampaikan ke teman-temannya bahwa ini bimbel ini memang benar-benar mengajarkan anaknya untuk ada perkembangan dari waktu ke waktu, bukan hanya ditunjukkan dari nilai, tapi emang secara pribadi, secara pola pikir dia lebih tereksplor dibandingkan dia cuma datang ke les untuk hasil nilai aja gitu, cuma nilai yang dikejar. Kalau untuk yang tadi yang Kalistum tadi yang usia 5 tahun itu banyak di rumah? Enggak, kita kelasnya di sana lebih ke private sama VIP. Jadi kita buka beberapa kelas, udah cukup, udah kita close kelasnya. Misalkan kita cukup 3 kelas, 4 kelas, udah cukup segitu aja. Satu kelas berapa siswa? 1-2. Oh, cuma 1-2? Iya, karena kita emang itu yang pengen 5 ada tahun hasil. itu ya? Iya, kita pengennya memang kelihatan itu ada perubahan dari anak. Dan jumlah siswa kita emang satu kelas kita batasin 1 untuk kelas VIP, 2 ada 1-2 orang. Kemudian ada kelas private juga 2-4 orang. Kemudian juga ada kelas reguler, itu pun kita batasin juga jumlahnya. Bahasa Inggris apa semua diajarin di situ? Ada semua kita pelajaran lengkap. Kalau untuk harganya biasanya berapa, Bang? Untuk, kalau untuk yang usia 5 tahun aja lah. Untuk kelas reguler ya, jadi dia harga berdasarkan kelas reguler, kelas private sama VIP ya. Itu dimulai dari harga 350.000 kalau per bulan, tapi kita sistemnya paket. Tapi kalau dirata-ratakan per bulan, kurang lebihnya 350.000 per bulan. Per bulan, betul, kelas reguler. Itu selama setahun itu ya? Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Kita kasih kurun waktu berbeda-beda dan pembayaran pun kita kasih bisa angsur. Kita nggak, jadi meskipun paketnya 3 bulan bukan berarti harus bayar full langsung 3 bulan, tapi kita bisa guyur karena kita bantu juga kan untuk orang dari daerah yang notabene pengen anaknya berhasil, tetapi kadang pembayarannya mau bertahap bisa gitu. Nah, sejauh ini nih Rumah Guru Akademi ini menurut pandangan Abang sendiri apakah naik terus atau ada beberapa bagian yang harus diperbaiki? Kalau untuk Rumah Guru itu dari awal emang kita yang masih awal 2018 awal 19 itu kita masih menyesuaikan di Jambi. Kita masih cari polanya seperti apa sih pola pikir anak-anak, kemudian cara belajar, cara sikap orang tua maunya seperti apa, anak-anak mau seperti apa, itu 2018-19 kita masih penyesuaian di Jambi. Cuma dari tahun ke tahun kita selalu mengalami perubahan, makin lama makin tersistem baik, makin terfokus kemana sih yang jadi kelebihan kita. Jadi kita nggak notabene cuma terima siswa banyak cuma kejar kuantiti aja, tapi kita juga ngasih hasil yang bagus ke orang tua tadi. Itulah kenapa banyak orang-orang dari luar kota datang ke tempat kita, bahkan lagi liburan, bahkan mereka yang hari biasa aja, mereka jauh dari Tungkal, dari mana, mereka rela ngantar anaknya untuk les tempat kita gitu. Bahkan mereka buat surat izin ke sekolah, kalau sekolahnya jauh, mereka surat izin pulang lebih awal supaya bisa les tempat kita. Sekolahnya ngizinin. Iya, betul. Yang paling jauh kita dari, ada yang belajar, kalau untuk Sumatera paling jauh dari Medan ke dari kita. Medan, Iya, dari Medan. Waktu liburan dia persiapan tes belajar tempat kita dari Medan. Habis itu kita juga dari Pulau Jawa juga ada, dari Bogor, Surabaya, paling jauh dari Surabaya. Jadi mereka datang untuk persiapan tes. Karena tadi jebolan dari kita emang cukup banyak yang lulus dan persentase kelulusan kita cukup tinggi. Untuk yang lebih dari 50% untuk lebih dari 50% ya. Untuk tes kepolisian, kedinasan dan lain-lain. Selama dia ikutin program dengan baik dan dia emang bukan mepet. Kebanyakan kan mereka datang gini, 1 bulan, 2 bulan mau hasil maksimal. Nah, nggak bisa gitu. Kita emang sistem kita memang murni, kita bukan lembaga yang janjiin ini itu, tapi kita emang semua prosesnya murni, kita nggak ada sistem tembak di sini. Jadi emang kalau belajar ya persiapin dengan baik. Kalau emang sungguh-sungguh ya berhasil, kalau nggak ya harus siap sama resikonya. Kunci gitu. keberhasilan kan di diri sendiri. Iya, diri sendiri. Karena nggak bisa juga berpedoman sama Rumah Guru juga kan. Benar. Aku nggak lulus nih rumah gurunya nih berarti. Gitu, karena kan ada sendiri yang tes. Maka dari awal kita edukasi ke orang tua, bagi yang mau konsultasi, kita edukasi bahwa kita di sini kita memang belajarnya emang bertahap, step by step. Kita melihat kepada
siswanya sudah sejauh mana kemampuannya kita tingkatkan. Jadi kalau memang misalkan jangka waktunya singkat, kita juga nggak bisa janjiin terlalu banyak gitu. Emang dari awal kita sampein gitu, konsultasi dulu gitu. Berarti itu bisa juga buat membuktikan ke orang tua tadi ya, ini alhamdulillah berhasil nih. Iya, usaha benar. saya. Kan sempat disuruh kerja gitu. Iya, ke orang tua pribadi juga di ini Luar biasa. Tanya, Abang berapa sih bang sekarang bang? masuk 29 tahun. 9 tahun. Udah Enggak. nikah belum? Udah baru menikah. baru Baru menikah. Sebelum waktu kuliah dulu kan sempet nggak ada niat pacaran ya bagaimana? Oh, sorry. Kalau sempat dekat-dekat aja ada. Pacaran enggak ya? Mungkin dulu tuh kayak suka-suka aja, pacaran enggak sih? Iya, kalau pacaran kan berarti kan ada status resmi, itu enggak ada. Dekat-dekat aja, teman dekat aja. Soalnya kan kuliahnya Kuliah. Setelah waktu aja buat main badminton. set pertama habis. Oke bang, mungkin Iya. tips lah untuk Iya. untuk anak-anak muda lah. Ya, tips buat anak-anak Iya. muda sekarang yang Kayak bisa kayak seperti abang Iya. pintar. apa sih yang harus mereka lakukan selain giat belajar, apa Iya. sih potensi yang harus ditunjukkan gitu Makannya loh. mungkin abang biasa mungkin Oh, iya, makannya mungkin. ada Iya. sedikit paku. Atau potongan-potongan buku pelajaran direbus ya doanya. Gimana Bang, tipsnya Bang? Biar semangat anak-anak muda Iya. kita ini. Jadi waktu dari zaman dari kelas 3 SMP menuju 1 SMA ya, saya mulai berpikir bahwa saya nggak mau sia-siain masa muda saya gitu. Kalau kita dari usia posisi kelas 3 SMP, kita masih berpikiran, oh kuliah masih bisa SMA masih bisa main-main, masih bisa nongkrong-nongkrong sama teman gitu. Ya, emang itu masa muda ibaratnya nggak ada salahnya, cuma kita juga harus maksimalkan hari demi hari selama proses kita menuju dewasa tadi. Kita jangan mau ngikut-ngikut orang. Kalau kita ngikut arus, maka kita jadi sama seperti mereka gitu. Sedangkan saya menciptakan arus saya sendiri. Saya mencapai apa yang sudah saya inginkan di awal. Prinsip harus kuat. Kalau kita nggak punya prinsip yang kuat, kita sangat mudah digoyahkan. Nah itu, anak-anak muda sekarang harus punya prinsip yang kuat, tapi jangan terlalu idealis juga. Dia harus bisa menerima masukan dari kiri kanan, dari senior-seniornya. Nah saya juga banyak bergaul sama senior-senior, bukan sama adik tingkat. Bahkan waktu kuliah pun rata-rata temennya malah kakak-kakak kelas. Karena dari mereka saya bisa belajar banyak. Kalau saya ikut sama teman-teman, malah nanti kesana sini gitu kan ya nggak. Dan saya cari orang yang emang bisa bimbing saya, dan untungnya senior pada waktu kuliah tepat semua, mereka bisa ngembimbing saya menuju hal yang lebih baik. Kalau kita nggak ada yang ngasih bimbingan, itulah yang banyak terjadi. Mereka bingung, aduh, akhirnya mereka ngikut aja. Ya udah, nanti teman kesini aku ikut gitu, orang tua nyuruh apa aku ikut. Boleh diikutin, tapi kalau kita emang mau gitu. Tapi kalau enggak, kita harus sampaikan juga, komunikasi juga harus jalan sama orang tua kan. Untuk proses tadi mencapai kita bisa sampai ke tujuan kita, itu saya lebih banyak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil dan lihat juga kegagalannya apa. Jadi kalau bisa kita nggak ngulang kegagalan mereka gitu. Betul. Bukan hanya lihat keberhasilannya. Saya juga sering nonton serial-serial untuk orang-orang yang berhasil di dunia wirausaha ya, dari petani, dari banyak profesi. Jadi semakin banyak profesi kita pelajarin, kita tahu sudut pandang dari tiap profesi itu seperti apa, pola pikirnya. Jangan cuma dari orang kebanyakan kan usaha, dia fokus ke usahanya aja, nggak lihat dunia lain di luar, bahwa di sana banyak hal bisa dipetik. Jadi kalau ketika kita sosialisasi, ketemu orang yang bidang yang beda, kita masih bisa nyambung gitu. Kalau kita nggak kuasai juga, setidaknya kita paham aja gitu, nggak mesti sampai kuasai banget, tapi kita dengan begitu orang itu jadi klop, oh nyambung gitu topiknya, mana tahu nanti rezeki lain terbuka gitu. Dibanding kita ngajak ngomong nggak nyambung, aturan kita dapat rezeki yang baru, malah jadi udah stop habis itu aja gitu. Kalau kita nyambung, nanti buka aja semua, karena bidang kita kemana ini, wah cocok, sini cocok, dah nanti semua jadi ekosistem yang terintegrasi dengan baik gitu. Sama paling penting attitude sih. Kalau orang pintar attitude nggak bagus,
percuma juga. Betul. Intinya prinsip sama attitude ya. Iya, benar itu betul. Jangan melenceng dari prinsip awal. Benar. Keinginan terakhirnya apa ya itu yang dikejar, sama attitude, perilaku, sopan santun ya kan. Betul ya Bang ya? Betul, benar. Oke, mungkin terakhir nih Bang. Goals Abang ke depan nih. Iya. Yang harapan Abang ke depan yang belum tercapai sampai sekarang apa Bang kira-kira? Goals ke depan untuk kurang lebih 5 tahun ke depan ya, itu saya pengen travel sambil ngedukasi anak-anak di pelosok-pelosok seluruh Indonesia gitu, di berbagai daerah. Jadi travelnya dapat, kemudian edukasi dapat, dan kita bisa ngebantu memberikan subsidi silang, misalkan dana yang masuk ke tempat kita, sebagian kita salurkan untuk ngasih beasiswa ke anak-anak yang emang benar-benar sungguh-sungguh punya keinginan untuk jadi orang berhasil gitu, yang dia punya talenta tapi kurangnya mentor ataupun kurangnya dari berbagai hal kita bantu gitu. Nah itu sih untuk 5 tahun, tapi untuk jangka panjang lagi itu kita pengen buat sekolah, dari sekolah rumah guru akademi gitu. Oh, luar biasa, amin. Mudah-mudahan tercapai semua Bang. Amin. Harapannya, Iya. usahanya, dan jangan lupa kita Bang. Kalau jalan-jalan juga. Iya. Ya, kita yang jalan-jalan aja lah. Kalau butuh badut kami bisa aja. Bisa ya. Iya, iya, iya. Oke Bang, sebelum kita closing, kita Iya. ada challenge di sini. Iya. Challenge-nya ini luar biasa ini. Abang harus, Iya, walaupun ini- Abang SKD tertinggi, belum tentu di sini bisa. Gimana tuh? Enggak, challenge-nya adalah kata-kata hari ini, Bang. Iya. Kata-kata mutiara Iya. dari Biasa Abang, kan. Abang berikan buat Tribun Kalau di di sana. medsos kan, Iya, kalau ada bang kata-kata hari ini dong, kayak Iya, gitu loh. kata-kata penyemangat lah, Iya, motivasi. motivasi untuk Oke, khususnya siap? untuk anak-anak di Jambi lah. Coba ntar ya kita. Nah, kan masih agak ntar dulu kan. Biar benar-benar bisa berdampak Iya, bisa gitu. gebrakannya Gebrak, mantap ya, Bang ya. Oke. Oke. Ya. Iya. Abang, kata-kata hari ini. Baik, jika kita ingin berhasil, jangan lakukan sesuatu itu dengan hati terpaksa. Ketika kita melangkah, ingatlah bahwa ada tangan Tuhan yang terus bersama kita supaya kita tetap berjalan lurus. Luar biasa. Iya. Bye-bye.